Yes, time for ministry. Puji Tuhan, hore! Shalom, shalom, shalom. Hari ini adalah hari Minggu. Yuk kita beribadah. Ya, hari ini hari Minggu, yuk kita ibadah, yuk kita ibadah. Mari kita memuji Tuhan, memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Hari ini hari Minggu, mari ibadah. Yeay! Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita datang ibadah, Yeay! Hari Minggu harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Amin. Mana pribadi-pribadi yang bersuka cita saat ini? Mana pribadi yang sudah diberkati tubuh yang sehat? Saya. Siapa yang percaya bahwa saat ini Tuhan melawat kita dengan kuasa doa? Saya. Ada kesembuhan, bersuka citalah. Yeay. Hari Minggu, hari ini ayo ibadah. Mari kita memuji Tuhan, Yeay! Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini hari Minggu, yuk kita ibadah. Yeay! Hari ini hari Minggu, yuk kita ibadah. Yuk, ayo. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yeay! Hari ini harinya Tuhan, mari jo semua kita ibadah. Hari ini hari Minggu, Dor, datang ibadah di gerejamu masing-masing ya. Yeay! Salam buat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, saudara-saudara sekalian dari Pastor Andy. Untuk kita semua semangat memimpin ibadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan jadi berkat bagi nama Tuhan dan bagi sesama. Hore! Siapa yang senang dengan pujian ini? Saya. Yuk kita bersama-sama hari ini, hari Minggu, yuk kita ibadah. Bilang kanan kiri, ajak jiwa-jiwa datang ke gereja di mana engkau berjemaat. Ya, yuk. Hari ini, hari Minggu, ayo ibadah. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hari ini hari ibadah. Yeay. Mari kita bersuka cita. Hari ini hari Minggu, ayo ibadah. Yeay. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita beribadah. Hari ini harinya Tuhan, kita live streaming memuji Tuhan. Hari ini hari Minggu, ayo jangan lupa ibadah menyembah Tuhan karena kasihnya kepada kita. Yeay! Ayo main tamborin. Pak.
Cuma ini kodok yang Pastor bisa pegang, alat musik yang lain dipegang-pegang aja nggak bisa dibunyikan. Tapi nggak kurang sukacita, Tuhan Yesus baik. Hari ini, hari Minggu live streaming dan diingatkan untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersukacita, Hari ini harinya Tuhan. Mari kita semua memuji Dia. Hari ini, hari Minggu, harinya beribadah kepada Tuhan. Hari ini, hari Minggu, ayo ibadah. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hari Minggu, hari ibadah. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari Minggu, ayo ibadah. Makasih Ibu Inga, makasih buat kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, hari ini saatnya live. Amin. Semua bersukacita. Ya, kalau ada yang masih dalam tahap pemulihan, lewat live ini juga ada maknanya. Kiranya ini menjadi sebuah waktu kita juga memuji Tuhan, puji Tuhan. Halo shalom semuanya, Pastor disapa dari Jakarta nih. Wah, yang menyapa bukan hanya dari kotaku tercinta Balikpapan, ada dari Jakarta, dari mana lagi tuh, ada dari Manado Kote. Wah, puji Tuhan. Ada dari mana? Ada dari Bandung, ada dari mana lagi? Puji Tuhan. Jambi, wah senang banget. Kucing hadir, ada Piranti di sana. Surabaya, ada Arek Surabaya, Rek. Puji Tuhan. Dari Medan, Horas, dan ramai banget. Senang banget di hari Minggu ini, saudara-saudara sekalian, berkesempatan ikut live streaming ini. Pastor senang berkesempatan juga melayani saudara-saudara sekalian terkasih. Dan setelah ini siap-siap. Kayaknya masih ada sedikit form doa, karena setiap menit form doa itu masuk banyak. Jadi habis ini selesai, Pastor coba ringkas, lalu form doa selesaikan. Karena begitu selesai form doa, langsung banyak lagi gitu. Tapi it's okay, selama saya masih hidup, masih sehat, masih Tuhan mampukan, ya saya belajar tetap mengabdi, melayani. Nah setelah itu saudara-saudara sekalian, nanti jam 8, saudara nanti ibadah di gereja masing-masing di kota di mana engkau tinggal. Salam buat Pak Pendeta, Bapak Pastor, Ibu Gembala, salam kenal dari Pastor Andy. Nah untuk di Balikpapan sendiri, Pastor Andy juga hari Minggu pagi, hanya hari Minggu pagi saja jam 8 WITA ada pertemuan Time for Bible secara tatap muka. Seperti ini sih sebetulnya, tetapi dalam kapasitas ruangan besar dengan jumlah yang hadir orang banyak gitu. Nah di dalam kebaktian itu, saudara-saudara, Pastor Andy mengajak orang memuji Tuhan, lalu membagikan renungan firman Tuhan serta sharing kesaksian yang menguatkan, meneguhkan hati. Lalu sudah itu mendoakan orang-orang yang mau didoakan, termasuk orang-orang sakit, dan ada baptisan air bagi yang mau dibaptis. Kebaktian di tempat Balikpapan di mana Pastor melayani ini, informasi sedikit ya, karena tadi ada banyak tanya-tanya. Itu dimulai jam 8 pagi WITA. Jadi saudara sesuaikan dengan jamnya WIB atau WIK jam berapa. Saat Pastor bicara ini sudah banyak yang datang. Namun sekali lagi bahwa kalau saudara semisal rindu pengen coba datang atau pengen ikut datang, tidak usah terlalu cepat ya. Memang kita open gate itu jam 8. Nanti saudara jam 7 masih oke lah. Setengah 8 mungkin masih oke. Yang hadir lebih awal, kami menyiapkan makanan, minuman, dan healing water secara gratis. Bapak Ibu bisa ambil makan minum sepuasnya secara gratis. Dan perlu saudara garis bawahi bahwa pelayanan doa Pastor Andy tanpa mahar. Dan kebaktian di tempat di mana Pastor Andy melayani
tanpa kolektor. Semuanya itu adalah cuma-cuma. Karena Tuhan Yesus sudah berikan saya keselamatan, Dia berikan saya berkat, Dia berikan saya kesembuhan dengan cuma-cuma. Maka saya juga belajar melakukan pekerjaan Tuhan semuanya dengan cuma-cuma. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kiranya Bapak Ibu sekalian, pemirsa, semua juga boleh mendapatkan berkat Tuhan yang ajaib ini secara cuma-cuma. Sekarang, Pastor mau ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta sharing yang menguatkan kita semuanya. Let's go! Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati setiap mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Firman yang singkat, tetapi firman ini akan menjadi makanan rohani terbaik lewat live streaming saat ini bagi Bapak Ibu terkasih. Saudara-saudara sekalian, kita melihat firman Tuhan beberapa bagian hari ini. Yang pertama-tama, Pastor akan membuka dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ini seperti legal standingnya dulu yang pertama. Prinsipnya yang pertama, yang utama ini. Saudara supaya tahu berita Injil ini apa, ya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Puji Tuhan. Pastor bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan juga selamat datang yang pertama kali bergabung di live streaming ini. Puji Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah kehilangan kemuliaan Bapa. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Melalui apa dibenarkan? Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi orang berdosa mendapat pengampunan bukan karena kurban yang lain, tetapi karena penebusan oleh Yesus Kristus. Tadi saya sampaikan bahwa legal standingnya atau pemahaman atau dasar hukumnya dulu kita mesti tahu. Bahwa semua manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia tempatnya salah. Kalau dia ada salah terbukti secara pidana, dia akan diketok palu oleh hakim di pengadilan. Tapi secara dosa dan pelanggaran, semua manusia tidak ada yang luput dari dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena dosa. Tetapi di sini saudara, kabar sukacita. Oleh kasih karunia, siapapun mereka yang namanya manusia, mereka bisa dibenarkan, diampuni, disucikan, diselamatkan, dikuduskan, dan juga dilepaskan dari yang jahat, serta diberkati kesembuhan oleh tubuhnya. Dari Tuhan pastinya, Tuhan Yesus yang baik. Kalau mereka percaya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah Injil, ini adalah berita salib, ini adalah karya keselamatan yang hamba Tuhan, Pastor Andy, sampaikan Injil kepada semua. Ini ada ribuan pemirsa sekalian. Siapapun Bapak Ibu sekalian yang sedang melihat tayangan ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, artinya kau punya dosa begitu banyak. Sekalipun pelanggaranmu itu hitam seperti kain pel, kain ketumbar, pekat. Ketika engkau merendahkan hatimu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia berikan engkau kasih karunia yang di dalamnya
ada penebusan dari segala dosa-dosamu. Dan dia menyucikan engkau dari segala kejahatan, pelanggaran, kehilafan, dan kenajisan, dan semua hal yang pernah engkau lakukan, engkau sadar atau tanpa sadar. Dia berikan engkau kasih karunia-Nya. Dia tebus engkau karena memang Yesus Kristus satu-satunya penebus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepadanya, karena mereka tidak akan binasa, melainkan mereka akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan ini diberikan, dibenarkan, diserahkan, dikasih kepada mereka yang datang kepada Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu alias gratis. Makanya pelayanan Pastor Andy itu menonjol kata-kata gratis. Karena saya diselamatkan Tuhan itu gratis. Gratis bukan murahan. Tetapi ada yang membayarnya. Tuhan Yesus membayar dosaku dan dosa manusia di atas bukit Golgota. Nilainya tak terhingga. Dia berikan cuma-cuma, bukan murahan. Tetapi karena kita tidak mampu menyelesaikan dosa dan kita tidak mampu membayarnya, maka Tuhan Yesus Kristus menyelesaikannya. Dan dia berikan kita dengan gratis. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dengan cuma-cuma, dengan gratis. Inilah kasih Tuhan, inilah firman Tuhan, inilah sebetulnya hal-hal yang kita perlu kejar. Baik saudara-saudara orang Kristen ataupun saudara-saudara hamba Tuhan, mari ini yang kita kejar, yaitu memberikan pelayanan gratis, pelayanan cuma-cuma. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Yesaya, kita maju sekarang kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1. Ya. Di sini firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita semuanya, ini kabar baik, kabar pengharapan, makan minum gratis, pelayanan gratis, Tuhan beri gratis, maka kita juga jangan hitung-hitungan waktu melayani. Kitab Yesaya 55 ayat 1 dikatakan firman Tuhan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, taiseng dalam bahasa Toraja, taiseng. Hai engkau sekalian, Pastor menyapa orang-orang Toraja yang banyak sekarang terberkati lewat live streaming ini. Taiseng, taiseng, taiseng. Sekalipun engkau tidak punya uang, lawangnya taiseng itu dengseng. Kalau taiseng itu katanya nggak ada uang, kalau dengseng ada uang. Sekalipun engkau hari taiseng nggak ada uang, tetap marilah terimalah gandum tanpa uang. Saya mau nangis. Saya mau nangis. Hai orang yang tidak punya uang, mari Jo kemari. Mari berkumpul. Ya, kalau semua berkumpul repot juga. Di Gracia Balikpapan tempatnya terbatas. Itu paling-paling hanya muat 1000-an orang saja. Kalau semua kumpul nggak bisa. Nggak muat juga. Pastor nggak kepegang juga. Tapi ini ajakan firman Tuhan. Hai orang yang tidak punya uang, taiseng, taiseng. Wah, yang mengerti arti kata taiseng itu kasih kolom komentar diisi. Ayo, apa artinya? Dan bagaimana pengejaannya? Apakah TAE cukup atau TAEK? Tae atau tae? Yang pasti bukan tai, TAI bukan. Hai orang yang tidak punya uang, luar biasa loh. Luar biasa loh. Saya menemukan di sini pribadi ilahi Tuhan yang luar biasa. Biasanya undangan-undangan ini, hai orang yang punya uang, masuk makan pesta, tempat
hotel bintang. Tapi di sini, hai orang yang tidak punya uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu, perhatikan, tanpa bayaran. Gratis toh. Itulah sebabnya seringkali saudara mungkin pernah melihat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah gratis. Dia mencintaimu secara gratis. Dia mengampunimu secara gratis. Dia menerimamu secara gratis. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama, Tuhan sedang menyatakan pribadinya. Dia kasih makan, minum, dia undang orang dapat gandum tanpa perlu membayar. Sebab kerajaan surga bukan soal uang. Kerajaan surga soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Perhatikan hal ini Bapak Ibu terkasih. Ini adalah ciri karakter hati Tuhan. Suka memberkati. Dan Tuhan berikan semua dengan cuma-cuma. Maka jangan sampai ada kita melayani pasang tarif bayaran. Cilaka 13. Kok enggak 14, terserahlah. Tapi jangan. Tuhan saja memberikan kepada kita cuma-cuma. Masa kita bisniskan? Tuhan saja melayani orang tidak pilih-pilih. Masa kita yang hamba berani pilih-pilih? Si miskin, si kaya. Dia pemberi perpuluhan, dia tidak. Kita bedakan. Itu namanya cilaka. Itu namanya tidak tahu diri. Tuhan saja yang kaya, kudus, suci, mulia, agung, dan perkasa. Dia melayani gratis cuma-cuma. Kita ini napas hanya karena dititip Tuhan. Kapan dia ambil napasmu, mau engkau sehebat, semudah, seganteng, secantik, sesukses apapun, engkau tidak lebih dari debu dan tanah. Kalau engkau dikremasi, engkau jadi abu. Kalau engkau ditanam, engkau jadi tanah liat. Kita perlu makanan jasmani, tapi jangan lupa kita juga perlu makanan rohani. Tuhan sudah menunjukkan karyanya hari ini kepada kita semuanya. Datanglah kepadanya, hai engkau yang berdosa, engkau yang sakit, engkau yang susah. Dia berikan engkau kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya ini adalah cuma-cuma alias gratis. Bahkan kita melihat kitab Yesaya 55 ayat 1. Mari makan minum sepuasnya. Dan sudah itu nggak cukup, ditambah lagi. Dikasih gandum tanpa perlu uang pembeli. Dan saya belajar melakukan firman-firman Tuhan, apa yang Tuhan kasih ini. Di pelayanan Pastor Andy, kami siapkan makan minum gratis sepuasnya. Healing water ambil sepuasnya, tapi jangan dijual. Pernah ada yang bertanya kepada saya, ya sebetulnya mungkin menyindir. Paling orang-orang ramai datang ke tempat Pastor Andy karena suka bagi sembako, suka bagi beras. Karena di sana ada makan minum gratis. Kalau emang kenapa? Itu bagian dari pelayanan. Karena yang saya tahu juga di gereja-gereja lain secara umum di Indonesia, setiap minggu dia mengundang hamba Tuhan dari luar kota. Atau mengundang artis-artis yang punya nama. Dia hadirkan di tengah-tengah jemaat. Atau pembicara-pembicara yang dia rasa terkenal. Untuk apa? Itu kan juga bagian pelayanan mereka dan saya hargai. Atau mungkin itu strategi mereka dalam pelayanan supaya banyak orang datang dengar khotbah. Saya hargai. Lantas kalau Pastor Andy ada berkat
kasih makan minum gratis, kasih sembako, kasih beras. Kenapa ada yang nyindir, ada yang sirik, ada yang iri hati? Ini bagian dari pelayanan yang saya berikan. Pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan saya rasa ini bimbingan roh dalam hati saya. Zaman ini orang membutuhkan sesuatu yang real. Bukan berarti pastor tidak menghargai pembicara terkenal yang diundang datang. Tetapi di zaman ini saya dituntun hatiku bahwa orang-orang membutuhkan sesuatu hal yang real. Ketika dia sakit, dia butuh didoakan, bukan dijanjikan. Ketika dia lapar, dia perlu makanan, bukan disuruh doa. Jadi semisal ada budget, ada anggaran, atau ada berkat Tuhan, saya disuruh memilih apakah mengundang artis, mempersiapkan tiket pesawat, hotel, persembahan kasih yang besar. Ya, namanya orang terkenal biasanya budgetnya cukup besar. Kalau itu saya punya kesempatan memilih, saya memilih untuk tidak buat itu. Lebih baik ada budget atau berkat itu saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harap bisa dipahami, ini adalah kerangka berpikir yang berbeda. Jadi tidak perlu harusnya saling sindir menyindir. Lakukan pekerjaan Bapa masing-masing, apa yang dituntun, dan nanti satu hari kelak di hadapan Bapa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya. Saya pun tidak berani menyerang prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin atau liturgi orang lain, gereja lain. Saya pun tidak berani untuk menjelek-jelekkan agama lain. Semakin saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mengajar saya semakin rendah hati, bukan tinggi hati. Jadi saudara, pelayanan yang Tuhan beri adalah cuma-cuma, gratis. Kemarin pastor setelah live streaming pagi, jalan kaki, setelah jalan gitu nemu satu tempat sarapan, ya. Di tempat sarapan itu ditulis harga ekstrim, soto Banjar dan lain-lain Rp5.000. Lalu akhirnya Pastor Andy senang hati sekaligus penasaran, ya, pengen tahu, pengen coba. Akhirnya pesanlah, mana yang 5.000? Soto Banjar. Ya udah, satu. Minumnya apa? Ya, teh panas gitu ya. Sudah itu, pas sudah datang, saya bayar dulu karena saya supaya menjawab penasarannya. Berapa saya bayar? Yang ditawarkan makan murah 5.000, saya membayar 13.000 kemarin. Saya bertanya, apakah pajaknya ataukah harga lain minumannya? Dia bilang harga tehnya 8.000, harga minumannya 8.000, harga makannya 5.000. Jadi saya membayar 13.000 dan saya mendapatkan satu mangkok kecil. Satu mangkok kecil ada isi air dengan beberapa helai tipis ayam dengan beberapa potong lontong. Saya pikir kalau begini mending tambah 3.000, 16.000 bisa dapat satu porsi soto Banjar atau soto ayam normal. Daripada dikasih iming-iming 5.000, tapi bayarnya 13.000, lalu dapatnya cuma semangkuk kecil. Bagi Pastor Andy, 2-3 kali hidup, habis. Belum ngisi atau belum kenyang porsi saya. Nah, jadi dari sana saya dapat belajar bahwa kita harus juga peka serta hati-hati. Bahwa apa yang kelihatannya menarik, murah, belum tentu betul-betul murah. Demikian pun juga apa yang nampaknya gratis, seperti misalnya kenikmatan dosa,
atau ritual-ritual dengan kuasa kegelapan. Sepertinya gratis, tapi jangan engkau terkecoh, tertipu. Apa yang tampak gratis itu belum tentu betul-betul gratis. Tapi saya pastikan bahwa harusnya pelayanan gereja, atau saya bicara tentang pelayanan ini deh, takutnya saya salah kalau bicara pelayanan orang lain. Tapi saya bicara pelayanan ini sendiri, baik live streaming maupun tatap muka, maupun pelayanan doa, ataupun kebaktian, ataupun pelayanan kasih, ataupun pelayanan memberi beras gratis, sembako, atau air healing water. Saya pastikan saya menjalaninya, saya melakukannya. Ini semua benar-benar gratis. Benar-benar gratis, tanpa ada klik baiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kiranya ilustrasi tadi bisa membuka hati kita bahwa ada kasih Tuhan di antara kita. Bahwa sekalipun dunia ini kehilangan kasih, tapi masih ada kasih Tuhan di dunia ini lewat hamba-hamba Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang saya bacakan dan sharing yang Tuhan berikan ini menguatkan saya pribadi untuk tetap setia melayani Tuhan dengan gratis dan cuma-cuma. Bahkan kalau saudara melihat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Ya. Nanti juga saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberikan kita air kehidupan gratis. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Firman Tuhan saya bacakan ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, makanya berbahagialah kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena kita akan dipuaskan. Dan marilah, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, siapa yang mau? Saya juga mau. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi saat kedatangan Tuhan Yesus kembali, Dia juga akan memberikan kita air kehidupan dengan cuma-cuma. Perhatikan, cuma-cuma. Pelayanan Tuhan Yesus gratis dan cuma-cuma. Seharusnya juga kita yang melayani pekerjaan Tuhan harus punya moto slogan yang sama, gratis dan cuma-cuma. Jangan bawa kalkulator saat engkau melayani. Jangan ada hitungan cuan atau rugi di dalam pelayanan. Pelayanan adalah pengabdian, dan engkau akan melihat saat engkau melayani dengan tulus hati, berkat Tuhan yang akan membuat engkau kuat berdiri dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan, tunaikan pekerjaan Tuhan dengan cuma-cuma. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan egois, jangan mencari kehidupan. Kehidupan Tuhan sudah beri. Kita melayani, membagikan kehidupan Kristus kepada jiwa-jiwa yang sakit, yang membutuhkan, yang berdosa, supaya mereka dibenarkan, disucikan, diampuni, dan diselamatkan in Jesus name. Amin. Saya belajar dari Rasul Paulus juga, yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. Di sini firman Tuhan mengajar saya, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Kristus kepada kamu dengan cuma-cuma. Ini adalah pelayanan dari seorang rasul. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani, kalau kita melihat teksnya, itu judulnya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi seseorang yang melayani Tuhan,
Mereka harus tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Memang kita sebagai manusia, khususnya orang-orang percaya kepada Bible, kepada Tuhan Yesus, kita diharuskan untuk punya kehidupan doa. Tapi kita juga sadar sebagai manusia biasa, kita juga perlu didoakan Bapak Ibu sekalian. Jadi dibedakan antara kehidupan doa dan juga kita sadar bahwa kita sebagai manusia perlu saling mendoakan atau perlu juga dibantu didoakan kalau saat-saat masa-masa kita sedang lemah atau tidak kuat, saat tertindih dengan beban berat, pergumulan datang menghimpit, siapa mau tolong waktu susah. Ada sahabat, ada saudara-saudara yang bisa membantu dalam doa. Puji Tuhan. Kita setia berdoa, amin. Tapi kita juga kadang-kadang, Pastor Randy pun demikian. Saya hidup dalam kehidupan doa setiap hari, tidak masuk hari yang baru tanpa doa. Tapi saya juga minta Bapak Ibu doakan saya biar terus sehat, Tuhan masih mau pakai, umur panjang, bisa jadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang jika Tuhan menghendaki. Saya melayani, saya selalu mawas diri. Saya masih melayani hari ini karena saya masih melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jika tiba saatnya Tuhan tidak lagi menyatakan pekerjaannya di dalam pelayanan ini, saya tidak perlu tunggu diturunkan, saya tahu diri, saya turun sendiri. Maka hari-hari ini kalau saudara pernah dengar saya bicara ataupun orang-orang dekat dengan saya selalu katakan, saya hamba Tuhan yang sedang cari jalan turun. Supaya saat pemakaian Tuhan dalam pelayanan ini itu tidak lagi, maka saya tidak menjadi orang yang lupa diri. Karena saya melihat di dalam dunia politik, dunia pemerintahan, dunia bisnis, banyak orang bisa naik, tapi dia lupa turun. Bahkan dia kadang sudah sepuh, sudah purna tugas, tapi masih terus mau menanjak. Padahal ada waktu kita sabat, ada waktu kita rest, ada waktu kita untuk ketika purna tugas, saatnya kita kumpul dengan anak cucu kita. Tapi masih ada orang yang mungkin karena ambisinya sehingga dia lupa turun. Tapi saya nggak mau demikian. Saya mau menjadi hamba Tuhan, sekalipun usia saya harus hari ini, hari ini usia Pastor Randy baru menuju gocap, tapi saya miliki sikap hati siap turun atau saya mencari jalan turun. Ketika Tuhan selesai memakai pelayanan ini atau Tuhan berkata nafasmu hidupmu selesai, saya sudah punya hati yang siap turun dan berkata yes, siap. Amin, makasih. Maka ini selama saya masih hidup dan saya melihat pekerjaan Tuhan masih dinyatakan di dalam pelayanan ini, baik form doa, live streaming, dan tatap muka, maka saya tetap akan melayani dengan gratis dan cuma-cuma. Termasuk juga mendoakan orang sakit dan banyak orang sakit sembuh, saya lakukan dengan cuma-cuma. Maka pelayanan ini viral sampai hari ini, berkat Tuhan, dengan istilah doa tanpa mahar, kebaktian tanpa kolektor. Karena ayat ini saya hidupin. Satu ayat lagi, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Ini pemberian Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita anak-anaknya. Hendaklah siapa yang bertelinga peka akan hal ini. Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Di sini Tuhan kasih tahu kepada kita semuanya bahwa kamu sudah memperoleh kuasa dengan cuma-cuma. Termasuk saya, hamba Tuhan, anak Tuhan, saya orang berdosa yang Tuhan ampuni, dan hari ini Tuhan masih mau pakai. Dia berikan saya kuasanya dengan cuma-cuma. Dan Tuhan mau kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada setiap Bapak Ibu hamba Tuhan yang percayakan kuasa Tuhan.
Tuhan mau kita memberi kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Karena saya imani, saya yakin ayat firman Tuhan ini berlaku sampai hari ini. Tuhan memberikan kepada saya kuasanya dengan cuma-cuma. Maka saya juga mau memberikan, melakukan, mengalirkan, menjalankan amanat yang Tuhan berikan, mandat ini dengan cuma-cuma. Dan kalau kita melihat di bagian atas dari Matius pasal 10 yang ke-8 bagian A, sembuhkanlah orang sakit. Dan kuasa kesembuhan ini begitu nyata di dalam pelayanan ini. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Karena ini semua terjadi karena karunia Tuhan Yesus saja. Saudara sekalian, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan ini, dan berbahagialah engkau yang percaya dan menyimpan dalam hatimu firman Tuhan ini dan tekun melaksanakannya. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pelayanan ini yang hadir baik secara live streaming, form doa maupun kebaktian tatap muka hari Minggu pagi jam 8 bisa menjadi berkat banyak bagi orang-orang sakit dan khusus orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pastor sampaikan persiapan untuk kebaktian saat lagi. Sebaiknya yang datang ke Yes Balikpapan itu memang kami utamakan orang-orang sakit kodong, ya, dan juga orang-orang yang betul-betul perlu bantuan dari Tuhan Yesus, bantuan doa. Saudara-saudara yang yang mapan, yang sehat-sehat, saudara mau berjemaat, pastor sarankan coba cari gereja lain yang permanen, yang hamba Tuhan betul-betul gembala yang baik, yang bisa menggembalakan Bapak Ibu sekalian, ya. Masih banyak gereja permanen di Balikpapan, gereja hamba Tuhan yang baik, gembala yang baik, yang bisa menggembalakan Bapak Ibu sekalian. Kalau Pastor Andy fokus melayani orang-orang susah, orang-orang miskin, mereka yang betul-betul perlu pertolongan Tuhan saja. Ya, kiranya tambahan informasi ini bisa saudara pahami, karena jujur yang datang selama ini atau form doa sudah terlalu banyak. Supaya bisa kepegang dengan maksimal, saya harus sampaikan ini, ya. Saya tidak bermaksud untuk kumpulin jemaat, saya pun juga tidak bermimpi untuk saudara-saudara datang dan minta digembalakan. Tidak, itu saya bukan itu, dan saya hamba Tuhan tidak di sana. Kalau saya katakan kepada yang datang, kalau bisa datang satu kali, minggu depan gak usah datang lagi, ya. Cari gereja yang baik, gereja yang bisa menggembalakan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menyadari keterbatasan saya, kekurangan saya, dan juga tim kami belum seperti tim-tim gereja yang pada umumnya. Di tempat melayani Pastor Andy, saya memuji Tuhan tanpa iringan pemain musik, karena memang kami belum punya tim musik, dan lain sebagainya. Tentu kalau saudara sudah pernah lihat video atau datang langsung, paham. Maka saudara-saudara, sampaikan ini, tapi satu hal yang pasti, pelayanan ini semua adalah gratis, tanpa mahar, tanpa kolekte. Bahkan ketika ada orang-orang yang susah dan kami ada berkat, kami juga memberkati. Sekarang Pastor Andy sebelum akan tugas melayani tatap muka, Pastor mau memberkati air minum yang saudara-saudara sudah siapkan, yang barangkali yang baru pertama kali bergabung. Pastor akan mendoakan air minum yang akan engkau minum, kiranya air itu menjadi air berkat, ya. Angkat sekarang lebih tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap air yang mereka angkat saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka minum, air ini menjadi air berkat buat tubuhnya, menjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor, ajak kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Iya, kalau bisa minumnya agak banyak, ya, jangan sedikit-sedikit. Baik. Ada yang minta request minyak juga. Sesuai dengan firman Tuhan, Yakobus pasal 5, minyak biasa yang engkau pegang saat ini, Pastor Andy mendoakan
diberkati menjadi minyak yang ketika engkau pakai, kuasa pengurapan Tuhan terjadi. Engkau oleskan untuk orang sakit, dalam berkat Tuhan, minyak itu menjadi minyak urapan. Dan kalau mereka sakit, sakitnya disembuhkan. Dan kalau dia lemah, dia akan bangun dari ranjang kelemahannya. Dan kalau dia berdosa, oleh kemurahan Tuhan, dosanya diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan yang sakit, sekarang saatnya time for healing. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat tangan saudara-saudaraku yang sedang sakit, atau semisal Bapak Ibu karena kelemahan tubuh tidak memungkinkan angkat tangan, saudara kasih tanda saja bahwa engkau percaya dan saat ini siap didoakan. Baik, setiap tangan yang terangkat maupun mereka yang sudah siap untuk didoakan, saat ini saya mendoakan mereka yang sedang sakit agar aliran kesembuhan mengalir, memenuhi, menjamah, mentouch tubuh mereka, diberkati, sakit mereka disembuhkan, kelemahan itu, radang, infeksi, go out in Jesus name. Be healed, be free, and be clear in Jesus name. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor sudah berdoa dan tubuhmu diberkati. Cek kesehatanmu, saya percaya aliran kesembuhan membawa pemulihan, kesehatan, kekuatan yang baru di tubuh Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Senang banget Pastor Andy bisa melayani hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, semua sehat-sehat, dan doa Pastor Andy, saudara-saudara panjang umur sekalian. Jika Tuhan izinkan, nanti kita bisa ketemu dan kita jabat tangan. Senang banget selama ini mungkin yang sudah ikut rutin, harian, mingguan, bulan, bahkan tahunan, dan belum pernah ketemu, dan ketika meet up dalam berkat waktu Tuhan, pasti senang banget. Yeay. Ya udah, makasih ya, Pastor. Close dulu karena pagi ini hari Minggu banyak tugas menanti. Saudara juga siap-siap ke gereja masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Saudara senang dengan pelayanan ini, silakan dibagikan, di-share, dan juga info bahwa setiap pagi di TikTok, YouTube, Facebook jam 6.05 WITA Pastor ini hadir melayani, mendoakan orang-orang sakit. Bye-bye semuanya. Bless you. Dadah.